Bayangin ada mangkuk, keranjang sampah, masker, sampai legging yang terbuat dari manusia. Halo guys, balik lagi sama aku di Warta Nyata. Kali ini aku mau bawain cerita yang kok bisa ada orang kayak gini? Ini wow sekali pokoknya ya. Ini kirain aku tuh cerita-cerita kayak gini cuma ada di film-film horor doang. Ternyata ada di kehidupan nyata. Biar nggak spoiler, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi tokoh utama dari cerita ini itu adalah seorang laki-laki yang bernama Ed Gein. Ed Gein ini lahir di La Crosse County, Wisconsin tanggal 27 Agustus 1906. Ayahnya bernama George Philip Gein dan ibunya bernama Augusta Wilhelmine. Si Ed ini anak kedua dari dua bersaudara. Jadi si Ed ini punya kakak. Kakaknya ini laki-laki yang namanya Henry George Gein. Ibunya si Ed ini itu sebel banget sama suaminya, aka ya ayahnya si Ed. Karena suaminya ini tuh pencandu alkohol banget. Dan kalau kerja itu kayak nggak tetap gitu. Jadi gonta-ganti kerjaannya. Kayak nih ya, si ayahnya Ed itu pernah jadi tukang kayu. Terus keluar. Terus kerja lagi sampai dia jadi sales asuransi. Sampai endingnya keluar lagi. Pokoknya gitu-gitu terus lah, gonta-ganti gitu. Kakaknya Ed ini juga pernah punya toko kelontong. Lancar tuh usahanya bertahun-tahun. Tapi akhirnya toko kelontong itu dijual. Dan akhirnya mereka sekeluarga itu pindah nih ke kota yang terpencil gitu. Ke Plainfield, Wausau County, Wisconsin. Nah, di sana deh. Kita kalau nggak daerah Blok M memang agak gitu, agak bingung bacanya gimana sih itu. Dan akhirnya tempat tinggal mereka yang itu jadi tempat tinggal permanen mereka. Pas tinggal di kota terpencil ini, ibunya si Ed ini ngerasa kayak ada baiknya juga nih. Jadi menjauhkan kedua anaknya dari pergaulan luar. Pergaulan-pergaulan yang menurut dia nggak baik gitu. Bahkan si Ed sama kakaknya ini bener-bener keluar rumah itu cuma buat sekolah. Sepulang sekolah mereka ini cuma ngabisin waktu ya berkebun gitu di kebun mereka. Ibunya Ed ini juga religius banget. Dia ini menganut Lutheran. Dia ini juga sering berkhutbah ke anak-anaknya tentang kejahatan, minuman keras. Terus dia juga meyakini anak-anaknya kalau semua perempuan di muka bumi ini tuh jahat. Jadi semua perempuan di muka bumi ini tuh alatnya iblis. Kecuali diri dia sendiri. Jadi ibunya doang nih yang gak jahat. Yang lain no. Bisa gitu ya? Apa itu ajaran agama? Atau gimana sih yang paham? Coba boleh komen dong. Terus ibunya si Ed ini selalu ngehukum si Ed sama kakaknya setiap mereka ini mencoba untuk berteman. Mencoba untuk punya teman. Pasti selalu dimarahin. Jadi Ed sama kakaknya ini kayak gak bisa bersosialisasi dengan baik. Di sekolah teman-temannya Ed sama guru-gurunya Ed ini mengenal Ed sebagai laki-laki yang pemalu. Tapi si Ed ini juga agak aneh. Karena katanya si Ed ini bisa tiba-tiba ketawa sendiri gitu. Tapi walaupun si Ed ini tuh agak aneh, Ed ini jadi murid yang cukup pintar loh di sekolahnya. Dan di tanggal 1 April 1940, ayahnya Ed yang saat itu berumur 66 tahun meninggal dunia karena gagal jantung yang dimana penyebabnya ya karena dia pencandu alkohol. Di situ Ed sama kakaknya ini harus punya kerja sampingan lah buat menuhin kebutuhan keluarga. Mereka tuh kerja jadi tukang, jadi pesuruh gitu. Si Ed juga sering banget nih ngambil job buat ngasuh anak. Nah di tanggal 16 Mei 1944, pas itu Ed sama kakaknya ini lagi ngebakar rawa-rawa yang ada di lahan pertanian mereka. Tapi apinya tuh gede banget, malah jadi nggak terkendali gitu. Sampai ada pemadam tuh yang datang ke sana, bantuin buat madamin apinya. Pas apinya udah padam ya pemadamnya cabut dong. Nah pas pemadamnya ini udah pergi, si Ed ini buat laporan lagi kalau kakaknya itu hilang. Dilakuin lah tuh pencarian dan akhirnya ketemu. Yang dimana kakaknya ini udah kegeletak, udah nggak bernyawa. Tapi bukan kebakar. Jadi diketahui kalau kakaknya ini kehilangan nyawa karena gagal jantung. Fisiknya tuh aman, gak ada luka bakar, gak ada kayak luka-luka gitu, gak ada. Tapi ternyata katanya polisi ini keliru. Karena ternyata ditemuin ada memar di bagian kepala kakaknya Ed ini. Tapi gak dilakuin investigasi lebih lanjut. Dan gak dilakuin otopsi juga. Jadi ya udah aja. Dari situ si Ed ini sempat dicurigai nih kalau dia tuh andil di kematian kakaknya. Tapi ya nggak terbukti, orang nggak diinvestigasi lebih lanjutkan. Jadilah tuh si Ed sama ibunya tinggal berdua doang. Sampai akhirnya ibunya Ed ini kena stroke nggak lama dari kakaknya Ed ini meninggal. Jadi ibunya Ed ini benar-benar diurusin semuanya tuh sama si Ed. Suatu hari di tahun 1945, Ed sama ibunya ini pergi ke rumah tetangganya yang namanya Smith buat beli jerami. Nah di situ ibunya Ed ini lihat nih si Smith itu lagi mukulin anjing. Terus ada perempuan yang nggak tahu siapa nih perempuan keluar dari rumahnya Smith. Terus dia teriak-teriak nyuruh si Smith itu buat berhenti mukulin itu anjing. Tapi si Smith ini nggak berhenti, tetap dia pukulin aja tuh sampai akhirnya anjingnya ini
Amsyong. Di situ ibunya Ed ini marah banget, tapi bukan marah sama Smith, melainkan marah sama si cewek yang teriak-teriak karena ibunya Ed ini ngerasa, ya lu siapa? Lu gak ada hubungan apa-apa sama si Smith, bukan pasangan sahnya Smith, terus lu ngapain ada di dalam rumahnya Smith? Kagak ada urusan sama lu, gitu kurang lebih ya. Sampai ibunya Ed ini bilang si cewek itu tuh Smith. Dari kejadian itu, kesehatan ibunya Ed ini makin memburuk dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir di 29 Desember 1945 di umurnya yang ke-67 tahun. Di situ Ed terpukul banget. Ed jadi hidup sebatang kara karena dia udah gak punya siapa-siapa, dia sendirian. Setelah semua kejadian itu, Ed beresin nih rumahnya. Kayak kamar yang dulu pernah dipakai ibunya, lantai atas, ya pokoknya dia beresin lah. Sampai akhirnya apa yang udah dia beresin itu udah gak disentuh lagi. Dan si Ed ini tinggal di ruangan kecil yang ada di samping dapur. Di situ Ed ini mulai tertarik nih baca majalah-majalah fiksi dan kisah-kisah petualangan gitu. Terutama yang bertema kanibalisme dan kekejaman Nazi. Di tanggal 16 November 1957, ada seorang pemilik toko kelontong yang namanya Bernice Warden, berumur 58 tahun, itu menghilang. Awalnya warga sekitar ini notice nih, kalau toko kelontong punya Bernice nih kok tutup terus. Tapi emang waktu itu lagi musim berburu rusa, jadi warga-warga sekitar tuh mikirnya, oh mungkin si Bernice ini lagi berburu. Jadi dia tutup dah tuh tokonya. Sampai akhirnya anak laki-lakinya Bernice ini datang nih ke toko di sore hari di jam 5-an gitu. Pas dia masuk ke dalam toko, dia lihat mesin kasirnya itu kebuka dan ada bercak darah di lantai. Akhirnya anaknya Bernice ini ya lapor dong. Di situ dia ngasih kesaksian nih ke pihak berwajib. Kalau malam sebelum ibunya hilang, ini ada satu pelanggan terakhir yang namanya Ed Gein datang ke tokonya dan dia bilang kalau besok pagi dia bakal balik lagi buat ngambil belanjaannya. Dan itu terbukti nih kalau struk terakhir yang ditulis sama Bernice itu beneran punya si Ed Gein, udah nggak ada pelanggan lain. Terakhir tuh punya si Ed. Dan malam itu juga si Ed ini akhirnya ditangkap. Di situ rumahnya Ed itu langsung digeledah sama pihak berwajib. Dan di penggeledahan itu ditemuin nih ada tubuhnya Bernice yang udah digantung gitu di gudang pertanian miliknya si Ed. Dan di situ diketahui kalau si Bernice ini udah didor terus gitu deh. Oke, apakah sudah sampai situ saja? Merindingnya masih berlanjut. Pas rumahnya Ed ini digeledah, pihak berwajib ini nemuin nih, udah aku listnya di sini cukup banyak dan aku bacanya mungkin kurang lebihnya aja ya. Ini gue nyensornya gimana ya? Ini harus ditutut gitu karena emang agak entah diomelin. Yang pertama, ada potongan dan bagian manusia. Semoga kalian mengerti. Yang kedua, ada keranjang sampah yang terbuat dari itu. Yang ketiga, penutup kursi dari. Yang keempat, itu ada tiang-tiang ranjang yang terbuat dari. Yang kelima, ada mangkuk yang terbuat dari. Yang keenam, ada korset yang terbuat dari bahu sampai pinggang. Yang ketujuh itu ada legging yang terbuat dari. Yang kesembilan, 9 kan gils banyak banget, udah keberapa tadi? 9 insyaallah ya. Ada masker dari. Terus ada di tali penarik gordeng. Next, nggak tahu yang keberapa, ada penutup lampu dari. Terus ada ikat pinggang dari ini, skip aja karena udah merinding banget, sumpil. Skip aja yang itu. Dan DLL ya, aduh jujur mual banget, nggak sanggup deh. Kalian kalau mau tahu ini rinciannya kalian bisa cari tahu aja di internet, kali itu banyak banget. Pas si Ed ini ditangkap dan diinterogasi, diketahui tuh kalau dari 1947 sampai 1952 dia udah 40 kali datang ke pemakaman malam-malam nih buat ngegali lagi kuburan-kuburan baru yang nantinya katanya bakal dia ambil tuh isi dari kuburannya. Tahu dong isi dari kuburan apa ya? Dia ambil lagi, dia bawa pulang, terus dia jadiin pernak-pernik tuh. Ih, ide dari mana Ed? Tuh ngeri banget. Lanjut. Terus dia juga bilang nih, kalau 30 kali dari dia pergi ke kuburan itu, dari 40 kali yang tadi tuh,
Dia tuh katanya linglung nih, udah nyampe kuburan terus dia linglung. Wah, saya di mana? Saya siapa? Gitu kali kurang lebih ya. Terus akhirnya dia pulang lagi dengan tangan kosong. Jadi cuma datang doang ke kuburan, pulang lagi gitu. Karena linglung. Dan katanya dia tuh ngegali kuburan perempuan yang menurut dia tuh katanya mirip sama ibunya. Terus nanti kalau udah dia bawa pulang, terus dia olah. Aduh, diolah bahasanya apa ya? Yang enak ya, pokoknya dia buat pernak-pernik gitu lah. Tahan napas ya baca kisahnya si Ed ini. Oke, lanjut dulu. Jadi total katanya Ed ini udah membongkar dan merampok isi kuburan. Itu ada 9 kuburan dari pemakaman yang berbeda-beda. Dan dia ini ngaku juga nih kalau dia pernah ngedor perempuan pemilik kedai minuman yang emang dilaporkan hilang. Namanya Mary Hogan. Pokoknya si Ed ini akhirnya jadi tersangka di beberapa kasus gitulah. Di tanggal 21 November 1957, Ed ini didakwa atas pembunuhan tingkat pertama di pengadilan Wausara County. Di situ dia ngaku nggak bersalah dengan alasan yang nggak masuk akal gitu lah. Dan setelah dicek nih, si Ed ini tuh didiagnosa skizofrenia. Dan pokoknya secara mental dia nggak kompeten lah. Jadi nggak layak buat diadili. Ed ini akhirnya dikirim nih ke rumah sakit jiwa buat para kriminal yang namanya pas itu tuh Central State Hospital for the Criminally Insane. Yang di sana tuh emang udah difasilitasi tuh emang ketat gitu. Hah, gimana sih bahasanya? Pokoknya keamanannya ketat gitulah ya. Kurang lebih gitulah, ngerti lah ya. Di tahun 1968, dokter yang nanganin Ed ini bilang kalau si Ed ini secara mental udah bisa nih diajak diskusi. Dan diadili lagi di tanggal 7 November 1968 yang berlangsung selama 1 minggu. Di situ juga ada psikiater yang nanganin Ed itu bersaksi. Kalau di kasusnya Bernice, si pemilik toko perkakas itu Ed nggak tahu nih ini disengaja apa enggak ya. Soalnya katanya pas si Ed ini mau masukin peluru ke senapannya, itu tiba-tiba senapannya meledak sendiri. Dan dia juga nggak ngarahin ke si Bernice. Jadi emang kayak nggak sengaja gitu lah. Dan katanya si Ed ini juga nggak inget jelas nih kejadian waktu itu. Di persidangan kedua di tanggal 14 November, setelah kesaksian dari dokter yang nanganin Ed ini dinyatakan gak bersalah karena gak waras. Dan akhirnya Ed ini menjalani perawatan di rumah sakit yang tadi itu. Rumahnya Ed ini habis terbakar, entah terbakar atau dibakar ya. Dan mobil Ford punya si Ed yang buat angkut-angkut itu dilelang. Dan akhirnya dibeli sama operator pertunjukan karnaval gitu. Jadi buat dibisnisin. Kayak siapa nih yang mau lihat mobil Porsche punya si Ed yang buat angkut-angkut Ayo beli tiket gitu lah kurang lebih. Di tanggal 26 Juli 1984, di saat Ed ini usianya 77 tahun, Ed menghembuskan nafas terakhirnya karena kanker paru-paru. Di tahun 2000, batu nisan punya si Ed itu ada yang nyuri, hilang. Dan ditemuin lagi di tahun 2001. Yang akhirnya batu nisan itu disimpan aja lah. Jadi kuburannya si Ed itu nggak ada penandanya. Tapi ya makamnya tetap di situ, di antara kedua orang tuanya sama kakak laki-lakinya. Ngeri guys ya, serem sih kalau ada orang begini bikin souvenir dari, kayak nggak ada bahan lain gitu kan, ada manik-manik, ada tanah liat ya bisa dibikin itu tuh pernak-pernik gitu ya, seru daripada pakai. Kenapa bisa gitu ya, agak ngeri gitu, kenapa bisa ada orang kayak gitu. Apa mungkin dia ke brainwash sama ibunya, karena ini kan korban-korbannya itu kan perempuan semua. Apa mungkin karena dia ke brainwash sama doktrin dari ibunya gitu, yang bilang kalau semua wanita ini jahat kecuali aku gitu kata ibunya. Terus sampai ngebuat si Ed ini gak bisa bersosialisasi, itu kan aduh sekali ya. Segitu dulu aja video kali ini. Hembuskan nafas guys, dari tadi kan tahan napas nih ya kayak gitu, sekarang menghembuskan nafas kayak. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, nahan nafas bareng saya. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini biar kita makin semangat bikin videonya. Buat yang mau request nih ya, Kak Enci bawain cerita ini dong, bawain kasus ini buat nah gitu boleh nih. Request di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.